kami datang bersama menghampiri-Mu, kami percaya ya Tuhan, bahwa di altar Tuhan tidak pernah perjumpaan itu sia-sia. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan ketika kami tetap mengasihi-Mu dan hidup dengan cara-Mu, di mana Tuhan menuntun setiap kami melalui kebenaran-Nya. Karena itu kami datang berkumpul pada pagi hari ini tidak hanya menaikkan syukur dan pujian, hormat, kemuliaan dikembalikan bagi-Mu, namun kami juga rindu ya Tuhan, sebagaimana pagi ini bersama kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan, menundukkan pikiran dan membuka hati kami, karena kami tahu hanya firman yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan hidup kami yang adalah semuanya tentang-Mu juga menginginkan hidup kami sampai pada tujuan-Mu yang tergenapi dalam kami. Oleh karena itu berbicaralah sekali lagi, Roh Kudus, mampukan kami menangkap pesan Tuhan secara detail pada kesempatan ini, sehingga mata roh kami dibukakan melihat jalan Tuhan lebih jelas. Dan satu nama ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Adalah hal yang mutlak ketika Tuhan mau bawa seseorang di mana hidupnya menjadi mitra kerja daripada Roh Kudus. Dan garapan yang paling penting bukanlah tentang keahlian, kemampuan, melainkan tentang ketulusan hati. Dan saya percaya ini mutlak. Di mana bicara soal ketulusan hati, ada penting di mana hidup ini dengan tulus hati di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya mau ajak kita baca bersama, boleh di next saja. Ya. Bapak Ibu kelihatan? Ya, kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, baik, kita buka kembali. Saya mau ajak kita lanjut lagi maraton ke Mazmur 11 ayatnya yang ke-7. Mari kembali kita baca bersama. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Pentingnya ketulusan hati. Yang pertama adalah karena tanpa ketulusan tidak ada perjumpaan dengan Allah. Nggak akan ada terjadi yang namanya perjumpaan dengan Allah tanpa ketulusan hati. Makanya mau dengerin khotbah 5 kali juga sepanjang hari Minggu, dia nggak akan alami apapun karena memang nggak tulus hati. Orang kalau nggak tulus hati, dengerin khotbah juga bukannya dikuatkan, dengerin khotbah rasanya dihakimi biasanya. Dia bisa di tempat duduknya merasa ya yang khotbah enak aja ngomongnya, kan saya yang ngalamin. Ya. Situ kan enggak ngalamin, saya yang ngalamin. Orang kalau enggak tulus itu memang agendanya aneh-aneh gitu. Dan tanpa ketulusan enggak ada orang bisa lihat cara kerja Tuhan sedang terjadi dalam hidupnya, dia enggak bisa lihat. Karena memang bicara perjumpaan, saya enggak bicara sekedar tentang sensasi mengenai perjumpaan dengan Allah. Tetapi bagaimana seseorang menjadi peka melihat jalan Tuhan di hadapan hidupnya. Dan itu yang disebut dengan perjumpaan dengan Allah. Lalu kemudian yang berikutnya dari Mazmur 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, kembali saya mengajak kita baca bersama. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Kita lanjutkan di Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan.
Kembali kita lanjut di Amsal 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ya, saya ajak kita melihat summary-nya, di mana firman-Nya katakan bahwa perisai orang benar itu adalah Allah, yang mana bentuk perisainya Tuhan menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Lalu kemudian di sana dikatakan bahwa orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Jadi ketulusan hati itu mendirect seseorang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kabar seriusnya begini, tidak bisa seseorang ngotot minta perlindungan Tuhan, tapi sendirinya tidak berlindung pada Tuhan. Enggak mungkin. Karena banyak terjadi orang kecewa kepada Tuhan, sementara Tuhan tidak pernah punya agenda untuk membuat Anda dan saya kecewa dalam perihal perlindungan. Yang jadi masalah sebetulnya adalah ini orang tidak berlindung pada Tuhan, tapi minta perlindungannya pada Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bayar asuransi Anda bayar premi di asuransi A, Anda klaim di asuransi B? Nggak bisa, nggak bisa. Dan jalan Tuhan itu satu-satunya yang mendatangkan perlindungan. Ketulusan itu mendatangkan perlindungan, saudara, dalam hidup. Kalau enggak Anda cuma jadi orang yang bingung, kecewa, coba di next lagi. Ini si botak ini enggak perlu tampil lama-lama, bahannya aja. Saya ini sebetulnya udah pensiun, jadi orang yang mengerjakan problem solver. Ya. Tapi entah kenapa masih aja ada banyak yang sering minta dibantu untuk urusan penyelesaian masalah. Dan berapa waktu yang lalu seorang kerabat minta saya bantu untuk tanahnya yang diserobot orang. Ini menarik, saudara. Tanah dibeli tahun 96, sertifikat hak milik, tahun 2002, orang bangun rumah di atasnya. Ya. Dan mungkin kebiasaan orang kaya beli tanah nggak pernah dilihat ya. Tapi dia bayar terus PBB-nya. Nah setelah itu akhirnya jadi masalah yang berkepanjangan, nggak tahu mau bikinnya bagaimana. Ketemu saya, mungkin muka saya penuh jalan keluar kali. Ya. Lalu dia bilang bisa bantu nggak? Saya bilang nggak mungkin bilang nggak bisa bantu. Ceritain dulu duduk perkaranya. Ya dia cerita, jadi 96 begini apa beli dari lelang bank, ya jalurnya begini dan sudah balik nama, nggak taunya ada yang bangun. Tanahnya berapa? Sekian ribu. Oke, lokasi belakang Bintaro Exchange. Ya, itu kan agak hidden gem itu kan. Lalu saya bilang berapa rumah yang dibangun? 4. Saya bilang ini orang, ya udah. Coba yuk, kapan lihat lokasi? Nah, pertama lihat lokasi. Kedatangan kedua saya bilang saya mau ketemu RT-nya. Kedatangan ketiga urusan RW-nya. Kedatangan keempat saya mau ketemu lurahnya. Pertemuan yang baru kemarin saya bilang saya mau ketemu satu-satu yang nempatin. Bapak Ibu, kalau sengketa terjadi dan masih ada laki-laki di situ, itu lebih enak. Karena kadang untuk urusan sengketa, laki-laki itu otaknya lebih dingin. Tapi yang masalah rupanya, yang menempati 4 penyerobot ini, semua suaminya udah mati. Repot kan gue ketemu emak-emak kan? Ya, kalau milenial bilang katanya ras terkuat di bumi. Ya. Itu saya datang, kita bicara, dia bilang saya punya AJB-nya. Ya, saya bawa sertifikat aslinya, coba lihat AJB-nya. Ada pokoknya. Ya mana coba lihat, ini kan, ya enggak, saya mau lihat AJB Bu, bukan mau lihat aurat. Ya kan, ini ibu ribut aja ribut. Nah, saya bilang dia akhirnya, oh yang lebih sadis rupanya, memang ini tangsel luar biasa ya. Dia ngaku akhirnya,
Kalau AJB dibuat, bukan di notaris. Dia tadi awalnya bilang ada notaris. Waktu dia bilang ada notaris, saya bilang kalau ada notaris, berarti ibu tidak mengatakan di notaris. Bisa bedain ya, lu urusan sama pendeta nih. Dulunya penjahat lagi, komplit kan? Gitu. Lu mau muter kemana sama gue gak dapet nih. Ya. Anda enggak bilang di notaris loh, Anda bilang ada notaris. Berarti notaris dihadirkan. Di mana itu? Di kelurahan. Oh saya bilang celaka ini. Di kelurahan saya bilang. Terus yang jual siapa? Ada orang dari Mampang katanya. Terus siapa mediasinya untuk penjualan? Ada dulu. Oh saya bilang pantas. Jadi yang jual itu lurah yang dulu dan lurah yang sekarang adalah lurah generasi setelah dia 2 periode dan semua periode dari atas itu kakak beradik semua lurahnya. Ya, oh saya bilang mantap sudah ini. Ya. Baru dia bilang bapak nggak usah main-main sama saya. Lalu saya bilang saya nggak mau main, saya mau lihat lu punya surat. Udah malam bu, mau main apaan? Ya. Ibu nih aneh-aneh aja. Ya, waduh pokoknya dia ngegas terus ngegas. Ya. Baru dia bilang saya nih maunya damai. Lah kalau mau damai mah dari tadi nggak ngegas satu bu. Ya. Tapi ibu bilang nggak, ini ngaku nggak ini tanahnya ini? Ya saya tahu tanahnya dia. Nah berarti udah tahu sekarang kalau ini tanahnya dia. Lah terus gimana? Ya udah begini aja. Bapak dinunjuk sama yang punya. Bapak cari aja penjual. Nanti uang tanah ke bapak. Yang bangunan saya. Saya bilang ibu. Ini kayak ibu punya bapak moyang yang punya tanah. Kenapa jadi ibu yang ngatur yang punya tanah? Gila loh ini. Saya nggak tahu Anda berani nggak hadapi kegilaan tingkat ini. Ini saya bilang yang punya tanah ini kenapa yang ngatur ibu? Udah bu, udah kalau nggak mau damai lah. Saya nggak takut tuh hukum lah. Pengacara saya ada pengacara. Bu, pengacara banyak. Yang bayar siapa? Pengacara mah ada di mana-mana. Ya kalau mau ngomong pengacara. Iya tapi ada hukum apa? Nggak bisa. Ini kalau mau urusan hukum dibagi 2. Urusan yang pertama adalah tanahnya bapak ini diserobot oleh ibu. Saya nggak nyerobot, ntar dulu. Kita partisi dulu masalahnya. Di sini tanahnya diserobot. Ibu kasusnya ada 2. 1 penyerobot tanah, yang kedua ditipu orang. Enggak saya nggak ditipu, saya belinya pakai duit halal. Gua kagak tanya sumber duit lu. Ribet nggak lu urusan sama mama nih? Ya kan? Dia putar lu, dia putar. Saya bilang kan waktu ibu beli nggak tahu kan punya bapak ini. Ya saya nggak tahu, namanya ditipu. Ya enggak gitu, ya gitu. Wah nanti ya udah kan saya cuma datang mau lihat AJB-nya. Kita berdiri di depan rumah ini dari tadi udah 1 jam saya hitungin AJB-nya kagak kelihatan. Coba masuk sana di foto. Ah saya sibuk. Nah dari tadi juga kita ngobrol nggak sibuk. Ya. Wah pokoknya saya pasti inilah menang lah apa segala macam lah. Nah bicara perlindungan hukum saya bilang hukum tidak bisa melindungi yang tidak berlindung di dalam hukum itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang meminta perlindungan sementara tidak berjalan sesuai dengan hukum yang ada? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang berada dalam perlindungan Tuhan, dia sendiri tidak hidup pakai caranya Tuhan? Enggak dapat. Dan rupanya salah satu jalan hidup yang ada dalam perlindungan Tuhan adalah ketulusan. Karena ketulusan itu mendatangkan perlindungan dalam hidup. Saya mau bilang begini dari firman Tuhan. Tidak ada kata naif di dalam hal-hal baik yang Anda lakukan. Sebetulnya adalah orang yang hatinya kotor yang berkata kepadamu, makanya jadi orang jangan baik-baik amat. Jadinya dipermainkan. Dengar, yang baik urusannya dengan Tuhan, yang mempermainkan akan berurusan dengan Tuhan. Jadi tidak ada kata terlalu baik. Karena mereka yang penipu berpikir mereka berhasil menipu orang yang baik. Tetap jadi tulus. Karena ketika Anda berhenti untuk jadi tulus, maka Anda keluar dari perlindungan Tuhan. Enggak ada itu orang tulus hati kalau tolong orang dia dimanfaatkan dia jadi rugi. Enggak ada.
Nggak ada orang tulus hati karena kebaikannya dia jadi miskin, nggak ada. Ya. Ini yang saya dampingin kerabatnya tulus beneran. Di mobil saya ngobrol sama dia, saya bilang begini. Dia tanya dulu, jadi gimana ya pastor? Saya bilang ada 3 jalan. Jalan yang pertama, saya kasih tahu cara lama ya. Mari kita jual tanahmu ke mafia dengan harga yang lebih miring. Jadi biar mafia itu yang beresin ini ibu-ibu. 2, kau pinjam uang di bank. Dan namamu akan jelek karena kau tidak bayar. Tapi setelah pelelangan selesai, BI checkingmu juga selesai. Itu 2 jalan yang gila. 3, kita ke pengadilan. Karena ibu-ibu ini tidak akan pernah bisa lurus otaknya sebelum dia dibaptis. Jadi lebih baik kita pengadilan saja. Karena udah susah ini. Ya. Tapi saya bilang gini, tapi ngomong-ngomong, kalau saya berhasil berdiskusi dengan mereka di bawah surat kuasa yang kau berikan, kira-kira pesangon berapa kau mau kasih buat mereka keluar? Paling enggak itu jadi dana kemanusiaan. Dia masih ngomong bilang gini, saya masih beranilah di bawah 1 M bagi 4 itu. Yang punya tanah loh. Ya. Memang orang tulus beda ini. Ya. Kalau enggak dia udah hitung-hitungan tuh. Bapak Ibu dari Mazmur 41 ayat 13 kita lanjut kembali. Tetapi aku, kita baca bersama, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama. Pertolongan Tuhan itu senantiasa tersedia buat mereka yang tulus hati. Makanya ada 3 hal penting kenapa Anda harus tulus hati. 1, tanpa ketulusan orang gak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, tanpa ketulusan hati Anda gak ngalami perlindungan Tuhan. Yang ketiga, tanpa ketulusan hati Anda tidak alami pertolongan Tuhan. Siapa manusia yang gak butuh ditolong? Anda hari ini mungkin manusia independen, tapi dengar baik, dari kau lahir nanti kau mati, dua-duanya tetap harus ditolong. Anda lahir gak ada yang potong tali pusar sendiri kan? Ada bayi begitu? Nggak ada. Kau mati juga dimandikan orang, kecuali kau mati habis mandi. Jadi tidak perlu dimandikan lagi. Ya. Mandi aja dimandiin nanti. Bicara soal ketulusan hati. Kata yang ditemukan dalam bahasa Yunani adalah kemurnian. Istilah yang digunakan adalah haplotes. Yang artinya tanpa berpura-pura. Tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Tidak berhati bengkok terhadap sesamanya. Boleh di next lagi. Ya. Berhati bengkok itu tadinya enggak niat, saudara, enggak ada orang niat tidak tulus, betul enggak? Enggak ada orang punya cita-cita, cita-citanya apa? Enggak tulus, enggak ada. Orang enggak pernah punya niat enggak tulus. Cuman seringkali ketika dia dimanfaatkan dan dia tahu kalau feedback dia salah, dia berhenti jadi tulus. Atau karena dia cukup pakar karena sudah digembleng oleh kehidupan sehingga dia pandai menganalisa orang yang suka memanfaatkan. Kalau Anda biasa di lapangan ketemu orang Anda pasti bisa tahu. Baru ngomong aja lo udah tahu, ini udah cangcipau punya nih. Ini cangcipau punya, udah tahu. Dari ngomong, dari muka, itu biasanya analisa itu bukan menghakimi, itu biasanya tumbuh karena pergaulan. Jadi lu ngomong aja udah tahu gitu. Nih orang boros nih, hidungnya aja begitu, ya kan? Kalau tarik napas habis AC 2 PK. Nah ini udah pasti. Nah itu analisa kan, bukan menghakimi itu. Ya, kemurnian atau haplotes, ya, artinya tidak berlaku belat-belit. Ya. Belat-belit itu bukan terbata-bata, saudara. Orang kalau terbata-bata itu memang dia patah lidah. Tapi biasanya si penipu ini memang jago rangkai tapi tidak ada isi.
Saya ini orang patah lidah ini. Kadang khotbah juga saya berhenti, karena saya bukan orang yang dulu biasa merangkai kata-kata. Biasanya gue pukul dulu baru kita ngomong. Ya. Ini makanya merangkai ini tidak mudah. Kecuali Anda undang pembicara yang jago rangkai ya. Itu ada loh. Saya punya beberapa relasi hamba Tuhan begitu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan sebagaimana Allah yang baik itu hari ini, dia tetap baik dalam kehidupan Anda. Dari semua dia ngomong panjang lebar, tidak ada arti. Ya, ini belat belit. Ya. Ketidaktulusan itu adalah keramahan yang dibuat-buat. Ketidaktulusan atau keramat-tamahan yang dibuat-buat, yang dimanipulasi, itu sejajar dengan kemunafikan, sejajar dengan dusta. Anda mau lihat yang model begini? Sekali-sekali main ke salon, Anda akan ketemu orang gak tulus di sana. Karena setiap ibu-ibu yang masuk, pegawainya bilang, ya ampun kurusan ya. Itu dia. Ya. Itu dia. Ya. Mau berat badan berapa juga dia tetap SOP-nya begitu. Ya, karena memang keramahan yang dibuat-buat. Kurusan ya, pipinya lebih tirus ya. Ya, segala macam lah. Pokoknya dia puji sanjung sampai hancur situ. Ya. Jemaat Tuhan, ketulusan itu bukan hal yang luar biasa. Ketulusan itu pola hidup yang wajar. Ya, boleh di next lagi. Ya. Wajar. Sebagai anak Tuhan, itu mutlak. Anda tulus. Karena memang seharusnya begitu. Jadi bukan sesuatu yang wah begitu, enggak, memang begitu. Nah sekarang bagaimana menjadi tulus hati yang kedua? Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 kita baca kembali bersama. Karena kamu telah menyucikan dirimu sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ada orang yang dalam percakapannya ngomongin orang lain, maksudnya baik mungkin, ya. Atau mau bersikap netral lalu kemudian mengatakan kepada si orang yang satunya bahwa dia itu sebetulnya mah orangnya baik. Pada dasarnya dia mah baik orangnya. Ya, saya mau bilang ya, nggak ada orang di dunia ini yang pada dasarnya baik. Itu kata Alkitab. Di surat Roma tertulis, tidak seorang pun benar. Dan tertulis di sana, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi artinya apa? Pada dasarnya semua orang tidak baik. Pada dasarnya semua orang adalah keturunan orang berdosa. Sebagai keturunan orang berdosa enggak perlu diajar untuk berbohong. Secara genetik sebagai turunan orang berdosa, DNA Anda memampukan Anda untuk menipu. Karena itu, ketulusan tidak terjadi sebagai bawaan lahir. Ketulusan enggak terjadi karena bapaknya kasih dia nama Tulus Sinaga. Ketulusan terjadi karena seseorang itu taat kepada kebenaran. Maka itu yang namanya ketulusan bukan bawaan, tapi exercise. Di mana Anda melatih dirimu taat pada kebenaran, itu yang menjadikan batinmu tulus hati. Anda mau berhenti tolong, tapi firman bilang Anda harus tolong, ya Anda tetap lakukan. Anda tahu dimanfaatkan oleh saudara sendiri, tapi kau tetap melakukannya karena kau taat kepada kebenaran. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 kita baca kembali bersama, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jemaat di kota Korintus punya dua situasi. Situasi yang pertama adalah jemaat di kota Korintus adalah jemaat karismatik pertama di muka bumi ini. Bahkan mereka sangat berlebihan tentang yang namanya mujizat dan karunia Roh Kudus.
Sampai-sampai Rasul Paulus tidak pernah begitu detail membahas tentang karunia Roh Kudus selain kepada jemaat di kota Korintus ketimbang menyampaikan surat kepada jemaat di kota-kota yang lain. Sekaligus jemaat di kota Korintus adalah jemaat yang isinya saudagar dan traffic rekening Rasul Paulus untuk dukungan pelayanan. Itu kalau mau diperiksa BPK, itu paling banyak dana masuk dari jemaat di kota Korintus. Karena mereka rata-rata saudagar dan itu daerah pelabuhan besar di mana jalur ekspor impor terjadi di sana. Di dalam suratnya dia menulis beberapa hal tentang ucapan terima kasihnya kepada jemaat di Korintus yang sudah menolong dia. Tapi di sana juga Paulus mengatakan bagaimana posisi dirinya dan para rasul yang lain ketika menerima bantuan dan tetap terhubung dengan mereka. Paulus bilang, kalau yang adapun yang kami mau banggakan dalam hidup kami, bukan karena kami kenal kau. Bukan karena kamu kenal kami. Bukan itu yang kami mau megahkan. Yang kami mau megahkan adalah karena kami terhubung tulus dengan kalian. Itu yang kami mau megahkan. Ini mirip dengan para pengusaha dan beberapa 9 naga yang menghubungi saya mengucapkan selamat ketika anak kami menikah. Saya ingat beberapa tahun lalu dulu. Dan mereka bilang, gimana sih pastor anak nikah enggak ngundang? Saya bilang, ya yang nikah kan anak saya, bagaimana saya ngundang? Ya kita kan teman, tapi saya bilang anakku kan bukan temanmu, yang teman kita. Tapi yang lain pendeta pada ngundang, ya saya nggak ngerti kalau mereka mungkin anaknya kenal sama kau. Kalau anakku nggak kenal kau bukan temannya. Kalaupun saya ngundang itu namanya modus. Karena gue tahu lo nggak akan datang, yang datang paling kertas cek lo doang. Hubungan kita tulus, bukan modus. Ini yang Paulus bilang. Kalau ada yang kami mau banggakan dalam hidup ini adalah ketulusan di dalam hubungan. Saudara, ketulusan dalam pergaulan itu bukan beban. Ketulusan dalam pergaulan itu adalah harusnya menjadi kesukaan dalam dirimu. Itu harusnya jadi sukacita buat kita. Mari perlakukan sesama dengan sikap batin yang benar. Karena Tuhan perhatikan bagaimana Anda perlakukan sesama. Dan semakin tua, harusnya kita semakin apa adanya. Amin. Harus begitu. Saya dan istri udah gak muda lagi. Anak paling besar juga udah 35 tahun. Paling kecil udah 27 tahun. Dari tadi di jalan itu otak kami cuman cepet jam 12 karena mau makan dengan cucu yang nomor 4. Udah begitu otaknya. Ya. Dan sudah seharusnya orang makin tua harus makin apa adanya. Amin. Makin apa adanya, capek hidup drama itu. Capek. Gak suka deket anak-anak sama mantu, sama orang tua yang drama, gak suka. Saya mah rindu, saya bilang kangen, ke cucu bilang. Ya. Ngapain juga munafik. Seneng kalau cucunya datang, rindu, tapi pas cucunya datang, nyambutnya mulutnya bilang beda. Tumben pada datang, kakek gila lo, ya kan? Orang mah makin tua, makin apa adanya, jangan makin aneh-aneh. Ya ini yang udah senior-senior di gereja, Anda jadi teladan untuk regenerasi. Ya yang senior-senior makin tua, makin apa adanya. Yang regenerasi juga contoh lihat, mereka akan follow Anda punya ketulusan hati. Karena gereja polanya begitu. Regenerasi belajar dari yang sebelumnya begitu. Kalau regenerasi belajar dari kemunafikan susah. Bapak ibu saya dibesarkan di gereja yang komunitasnya munafik waktu saya kecil. Mengerikan. Bilangnya apa pas ketemuan di gereja? Ngomongnya lain di dalam mobil pas pulang. Bilangnya pakai aja rumah kami, saya ingat betul. Gereja kami di Menteng.
Jakarta Pusat. Itu jemaat yang punya rumah besar nggak lebih dari 10. Salah satunya ayah saya. Dan ayah saya selalu bilang, kalau terjadi rotasi, Jabar itu bukan komsel namanya. Ya. Kalau di gereja Batak namanya partameangan, persekutuan doa. Ya. Jadi ayah saya selalu bilang, kalau nanti ada giliran yang mentok nggak bisa, rumah kami. Dan ibu saya orang kedua yang mensupport. Iya, begitu aja. Pokoknya kalau dia nggak bisa, di tempat kami. Ya. Udah, setiap kali itu terjadi di rumah kami, seminggu sebelum ibu saya udah ribet. Aduh tuh gimana nanti ayah saya bilang, nggak apa-apa, nggak ada yang direpotin, no makannya juga catering semua. Udah tenang aja. Iya tapi begini nanti, aduh anaknya si itu juga kalau minum kotor, ciprat sana sini, anak sini dia bahas anak jemaat. Tapi nanti setelah itu, sebulan lagi dia bisa tawarin rumah itu. Gue gak paham soal ketulusan hati di konsep itu. Makanya saya bingung waktu kecil tentang yang namanya ketulusan hati. Gak wajar menjadi wajar. Beda depan sama belakang itu jadi wajar. Dan saya jadi bingung. Apa kayak begitu harusnya hidup? Makanya saya tidak tertarik dengan gereja. Hati-hati jangan sampai regenerasi jadi gak tertarik dengan gereja. Cuman gara-gara kita yang senior ini gak mampu hidup apa adanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhenti mulut hamba-Mu berkata-kata dari pimpinan Roh-Mu. Dan kami percaya firman gak sia-sia. Terang Tuhan terbit untuk orang yang tulus hati. Dan kami percaya bahwa perjalanan kami belum berhenti di sini. Roh-Mu akan menuntun kami melanjutkan sampai pada tujuan-Mu digenapi dan sampai kami mengalami janji-Mu. Hingga akhirnya semua yang tentang Kristus penuh di dalam setiap kami. Dan orang di luar sana bisa lihat Yesus jelas hidup di dalam hidup kami. Dan rasanya juga sampai kepada orang-orang yang kami temui. Hingga akhirnya satu nama ditinggikan, dimuliakan dari gereja ini. Yesus Kristus Tuhan, segala kemuliaan bagi Dia. Yang mau tulus hati, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.